Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Herliawati dengan NIM 12420100168. Saya dari semester 2 kelas A, Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan dosen pengampu Dr. Neng Gustini MPD MAG, mata kuliah bimbingan dan konseling. Saya akan mempresentasikan materi ketiga dalam sebuah RPS yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bimbingan Konseling di Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pemenuhan tugas video presentasi bimbingan dan konseling. Lanjut saja kepada pembahasannya. Apa itu pengertian dari bimbingan konseling itu sendiri? Nah, di sini pengertian bimbingan konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dan konseli yang bertujuan untuk membantu konseli dalam mengembangkan potensi diri dan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Bimbingan konseling juga merupakan bagian terpenting dalam pendidikan yang berfokus kepada pengembangan individu, terutama siswa atau mahasiswa, dan dalam berbagai aspek termasuk akademik, sosial, emosional, dan karir. Tentunya, pada sejarah dan perkembangan yang berada di Indonesia dan Asia Tenggara ini meliputi berbagai negara yang berada di Asia Tenggara. Pertama itu ada Indonesia, yang kedua Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Negara-negara tersebut memiliki berbagai sejarah dan perkembangannya yang ada di bimbingan konseling. Salah satunya yang pertama itu di Indonesia. Sejarah bimbingan konseling di Indonesia, layanan bimbingan itu sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun, bimbingan konseling itu baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukannya kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkannya bimbingan karir di dalamnya. Nah, perkembangan bimbingan konseling ini semakin mantap pada tahun 2001. Terdapat beberapa fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia itu. Yang pertama, fase sebelum kemerdekaan. Nah, pada fase ini bertepatan dengan masa penjajahan, di mana Indonesia itu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Pada fase ini juga, siswa itu dididik untuk mengabdi demi kepentingan penjajah. Dalam kondisi seperti ini, para siswa dikerahkan untuk mengabdi kepada negara demi memperjuangkan bangsa Indonesia. Para siswa dikerahkan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan pada fase ini. Wadah untuk mengembangkan potensi siswa salah satunya adalah Taman Siswa yang dipelopori oleh Kyai Haji Dewantara. Nah, dalam Kyai Haji Dewantara berusaha keras untuk menanamkan jiwa nasionalisme di kalangan para siswanya. Pada fase ini terdapat beberapa dekade dalam perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang pertama itu adalah dekade 40-an. Pada dekade 40-an ini, bimbingan dan konseling lebih banyak ditandai dengan perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Dan pada dekade ini juga diupayakan secara bertahap memecahkan masalah besar seperti pemberantasan buta huruf. Yang kedua itu dekade 50-an.
Pada dekade ini itu, bidang pendidikan menghadapi tantangan yang sangat besar, yaitu memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangannya masyarakat Indonesia pada masa itu. Kegiatan bimbingan pada masa itu lebih dikerahkan agar membuat para siswa itu agar berprestasi. Nah, yang ketiga adalah dekade 60-an. Berbeda dengan dekade ini itu terdapat beberapa peristiwa yang sangat penting, seperti lahirnya jurusan bimbingan konseling pada IKIP 1963. Yang kedua itu lahirnya kurikulum gaya baru pada tingkat sekolah menengah atas atau SMA pada tahun 1964. Yang ketiga itu ketetapan MPRS pada tahun 1996 tentang pendidikan nasional. Nah, pada fase ini itu, dengan lahirnya jurusan bimbingan dan konseling itu, maka dibukalah jurusan bimbingan dan konseling itu melalui penyuluhan. Jurusan ini pertama kali diterapkan pada perguruan tingkat tinggi Universitas Pendidikan Indonesia atau disebut dengan UPI. Nah, lalu selanjutnya pada dekade 70-an. Dalam dekade ini, bimbingan itu diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya, berkesempatan belajar pada bimbingan yang dilakukan secara konseptual maupun secara operasional. Melalui upaya ini juga, semua pihak telah merasakan apa, bagaimana, dan di mana bimbingan konseling itu. Selanjutnya pada dekade 80-an, bimbingan konseling itu diupayakan agar mantap. Pemantapannya itu terutama diusahakan untuk menuju kepada perwujudan bimbingan yang profesional. Mungkin itu pada fase-fase dalam bimbingan konseling yang berada di Indonesia. Selanjutnya itu pada sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling itu di Malaysia. Pada bimbingan konseling di Malaysia, perkembangan bimbingan dan konseling di Malaysia itu dimulai pada tahun 1960 dengan bimbingan sekolah dan diakui sebagai profesi di sekolah serta masyarakat. Pada tahun 1963, Kementerian Pendidikan menekankan pentingnya bimbingan konseling di sekolah, tetapi pelaksanaannya itu terkendala karena sumber daya. Lalu pada tahun 1980-an itu, bimbingan konseling semakin diperkuat karena masalah narkoba yang berada di kalangan pemuda, dan mendorong sekolah untuk memasukkan kegiatan bimbingan dengan mengangkat guru bimbingan dan konseling. Lalu pada tahun 1996, aturan untuk konselor sekolah diterapkan secara penuh, dan setiap sekolah menengah diwajibkan memiliki satu konselor pada tahun 2000. Pada Undang-Undang Konselor 1998 diakui sebagai tonggak profesional dalam 10 tahun terakhir. Nah, konseling di Malaysia itu tumbuh pesat dengan lebih banyak program pendidikan, perhatian terhadap kesehatan mental, dan peningkatan kegiatan konseling. Selanjutnya, pada negara ketiga yaitu Singapura. Perkembangan konseling di Singapura itu dimulai pada akhir 1980-an. Dukungan untuk konseling Singapura itu masih minim, namun berbagai inisiatif telah diluncurkan untuk meningkatkan pelatihan dan peran konselor. Nah, jadi pada tahun 1988 itu peluncuran program pelatihan guru
oleh National Institute for Education atau disebut sebagai NIE. Dan pada tahun 1997 itu, transformasi Departemen PCCG dari penyebaran informasi karir ke perencanaan dan program bimbingan. Pada tahun 2008, penempatan konselor itu penuh waktu di pendidikan menengah, jadi untuk meringankan beban guru. Nah, pada selanjutnya tahun 2011, penyusunan program master dalam konseling itu oleh NIE dan pengakuan resmi jabatan konselor sekolah. Dan pendekatan produktif yang diterapkan di sekolah itu seperti Singapore American School untuk pengembangan siswa. Jadi konseling di Singapura itu telah berkembang pesat melalui berbagai program dan inisiatif menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan. Lanjut pada negara ketiga yaitu Thailand. Pada sejarah dan perkembangan bimbingan konseling di Thailand itu dipengaruhi oleh budaya, agama, dan perubahan sosial. Konseling di Thailand itu sering dipengaruhi oleh ajaran Buddhisme yang membentuk cara pandang dan praktiknya. Dan konseling sekolah mulai berkembang pada tahun 1940-an untuk membantu siswa yang menghadapi masalah individu. Pada tahun 1977, Asosiasi Psikologi Thailand dan Asosiasi Bimbingan Thailand didirikan. Namun banyak konselor masih berfiliasi dengan Asosiasi Psikolog Thailand. Dan layanan konseling itu semakin diakui terutama karena krisis HIV atau AIDS. Meskipun ada kemajuan, belum ada lisensi formal untuk konselor dan pelatihan perlu disesuaikan dengan konteks budaya Thailand. Selanjutnya, negara keempat yaitu Kamboja. Sejarah dan perkembangan bimbingan konseling di Kamboja itu telah mengalami perubahan besar. Setelah konflik yang lama, Kamboja itu menghadapi trauma psikologis setelah rezim Khmer meraih yang menimbulkan kebutuhan untuk mendukung kesehatan mental. Pada tahun 1990-an, bimbingan konseling itu dimulai diperkenalkan di sekolah untuk membantu siswa mengatasi trauma, pelatihan untuk konselor dan guru, dan dimulai dilakukan untuk mendukung siswa secara emosional. Dan NGO berperan penting dengan menyediakan pelatihan dan sumber daya. Dan bimbingan konseling itu diintegrasikan dalam kurikulum untuk mengembangkan keterampilan siswa. Namun masih ada tantangan seperti kurangnya sumber daya dan stigma terhadap kesehatan mental. Itu untuk sejarah perkembangan bimbingan konseling di Kamboja. Selanjutnya, negara yang kelima adalah Laos. Nah, pada sejarah dan perkembangan bimbingan konseling di Laos telah mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan sosial dan pendidikan. Nah, bimbingan konseling itu dimulai pada tahun 1990-an ketika pemerintah Laos menyadari pentingnya dukungan psikologis bagi siswa. Jadi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Olahraga berusaha mengintegrasikan bimbingan konseling ke dalam sistem pendidikan nasional dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai. Namun, bimbingan konseling ini masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya, pelatihan terbatas, dan stigma terhadap kesehatan mental. Dan upaya berkelanjutannya yaitu dengan meningkatkan layanan bimbingan konseling. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan bimbingan konseling di Filipina.
pada awal perkembangan itu dimulai pada awal abad ke-20, terinspirasi oleh Frank Parsons di Amerika Serikat. Bimbingan konseling ini diperkenalkan di sekolah-sekolah pada tahun 1920-an untuk membantu siswa. Dan pengembangan formalnya itu dengan memperoleh pengakuan resmi pada tahun 1950-an dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 437 yang mengatur praktik bimbingan. Dan pendidikan dan pelatihannya yaitu dengan program pelatihan konselor diperkenalkan di pendidikan tinggi. Dan organisasi profesionalnya yaitu PGCA didirikan pada tahun 1970-an untuk meningkatkan standar praktik. Dan yang kelima, tentang tantangan dan perkembangan yang terkini yaitu dengan menghadapi kekurangan sumber daya, tetapi ada upaya dengan integrasi teknologi dan peningkatan kesadaran kesehatan mental. Dan yang ketujuh yaitu sejarah dan perkembangan bimbingan konseling di Myanmar. Pada awal perkembangannya itu diperkenalkan pada tahun 1990-an, pemerintah dan lembaga pendidikan mulai menyadari pentingnya dukungan psikolog bagi siswa. Dengan pengembangan program di awal tahun 2000-an, berbagai program pendidikan bimbingan konseling dikembangkan untuk membantu siswa mengatasi masalah akademik, sosial, dan emosional. Dan peran pemerintahnya yaitu dengan Kementerian Pendidikan berupaya mengintegrasikan pendidikan konseling dalam sistem pendidikan nasional. Serta pasti ada tantangannya yaitu dengan menghadapi seperti sumber daya dan stigma terhadap kesehatan mental. Lalu dengan pengembangan berkelanjutannya dengan upaya untuk meningkatkan layanan melalui kolaborasi dengan organisasi internasional dan non-pemerintah. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan bimbingan konseling di Brunei Darussalam. Jadi pada awal perkembangannya itu dimulai pada tahun 1980-an dan saat pemerintah melihat pentingnya dukungan psikolog bagi siswa. Dan dengan pengembangan program pada tahun 1990-an dengan program bimbingan konseling diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan. Lalu dengan pelatihan dan pendidikan sebagai guru konselor diperkenalkan serta ada program gelar dalam bimbingan konseling. Dan peran organisasinya yaitu seperti Sultan Hasanul Bolkiah Institute of Education berperan penting sebagai pengembangan ini. Lalu tantangan yang dihadapinya yaitu sama seperti negara lainnya yaitu kekurangannya sumber daya dan stigma kesehatan mental. Dengan perkembangan kelanjutannya dengan upaya berkelanjutan meningkatkan layanan bimbingan konseling melalui kolaborasi internasional. Selanjutnya yang kesembilan yaitu sejarah dan perkembangan bimbingan konseling di Vietnam. Pada awal perkembangan tahun 1990-an, pemerintah mulai menyadari pentingnya dukungan psikolog dan integrasi dalam sistem pendidikan sejak awal tahun 2000-an. Bimbingan konseling itu diintegrasikan dalam pendidikan formal untuk mendukung siswa serta pelatihan dan pendidikan yang profesional, serta pasti adanya tantangan yang dihadapi seperti stigma kesehatan mental dan sumber daya yang terbatas, serta pengembangan yang terkini yaitu dengan kesadaran akan bimbingan konseling semakin meningkat di kalangan masyarakat dan pemerintah. Dan yang terakhir, sejarah dan perkembangan bimbingan konseling di Timor Leste. Pada awal perkembangan bimbingan konseling dimulai pasca kemerdekaan untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh, serta
pengembangan program, pemerintah bersama organisasi internasional mengembangkan program bimbingan konseling di sekolah untuk membantu siswa. Dan pelatihan konselor, yaitu pelatihan bagi konselor dan guru diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas layanan, serta tantangan yang dihadapinya seperti kekurangan sumber daya, infrastruktur, dan stigma kesehatan mental. Dan perkembangan terkininya seperti upaya lanjut untuk meningkatkan layanan dan kesadaran tentang kesehatan mental. Nah, jadi secara keseluruhan, bimbingan dan konseling ini terus beradaptasi meskipun menghadapi tantangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.